A. Pengertian gender. Gender mengacu pada peran sosial, perasaan, identitas yang masyarakat berikan kepada individu berdasarkan norma dan ekspektasi mereka terkait dengan jenis kelamin. Ini bisa berbeda dari seks biologis seseorang, pria dan wanita, dan mencakup berbagai identitas gender seperti laki-laki, perempuan, non-biner, genderqueer, dan lainnya. Gender adalah konsep yang bervariasi di berbagai budaya dan waktu. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender juga merupakan konsep mendasar yang ditawarkan oleh feminisme untuk menganalisis masyarakat. Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai jenis kelamin yang menunjukkan adanya penyifatan dan mengklasifikasikan dua jenis kelamin secara biologis. B. Perbedaan gender dan seks. Yang pertama, seks. Seks merujuk pada karakteristik biologis yang dikaitkan dengan dua kategori utama, yaitu pria atau laki-laki dan wanita atau perempuan. Karakteristik seksual biologis meliputi organ reproduksi, kromosom, atau XX untuk wanita dan XY untuk pria, dan hormon atau estrogen wanita dan testosteron untuk pria. Seks biasanya ditentukan pada saat lahir berdasarkan karakteristik fisik. Yang kedua yaitu gender. Gender mengacu pada peran sosial, identitas, dan ekspektasi yang masyarakat berikan kepada individu berdasarkan jenis kelamin. Gender bukanlah sesuatu yang baku atau hanya terbatas pada dua kategori, atau pria atau wanita. Ada berbagai identitas gender termasuk laki-laki, perempuan, non-biner, genderqueer, dan banyak lagi. Gender merupakan konsep sosial dan psikologis yang bisa bervariasi di berbagai budaya dan waktu. C. Perbedaan gender dan lahirnya ketidakadilan. 1. Gender. Ketidakadilan gender merujuk pada ketidaksetaraan, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil yang dialami individu atau kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin atau identitas gender mereka. Ketidakadilan gender dapat mencakup berbagai isu seperti ketidaksetaraan upah, keterbatasan akses ke pendidikan, pelecehan seksual, dan banyak lagi. 2. Kelahiran ketidakadilan. Kelahiran ketidakadilan merujuk pada ketidaksetaraan yang dialami individu sejak lahir, seringkali berdasarkan faktor-faktor seperti ras, etnisitas, kelas sosial, atau lokal geografis. Kelahiran ketidakadilan adalah konsep yang lebih luas daripada ketidakadilan gender dan mencakup berbagai dimensi ketidaksetaraan yang mungkin tidak hanya terkait dengan jenis kelamin. D. Gender dan beban kerja. Gender dapat memiliki dampak pada beban kerja seseorang dalam beberapa cara. 1. Peran gender tradisional. Dalam banyak budaya, terdapat peran gender tradisional yang mengharapkan pria dan wanita untuk melakukan tugas-tugas tertentu dalam pekerjaan dan rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan beban kerja yang tidak seimbang, di mana wanita seringkali memiliki tanggung jawab rumah tangga tambahan selain pekerjaan mereka. 2. Ketidaksetaraan upah. Dalam beberapa industri dan pekerjaan, terdapat kesenjangan upah berdasarkan jenis kelamin. Wanita seringkali dibayar lebih rendah daripada pria untuk pekerjaan yang sama atau sejenisnya. Ini dapat mengakibatkan beban keuangan yang lebih besar bagi wanita. 3. Perbedaan tuntutan pekerjaan. Beberapa pekerjaan atau sektor memiliki tuntutan fisik atau mental yang berbeda berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik mungkin lebih sering diisi oleh pria, sementara pekerjaan yang mengharapkan kemampuan interpersonal mungkin lebih sering diisi oleh wanita. 4. Stereotip gender. Stereotip gender dapat mempengaruhi persepsi atas kemampuan seseorang di tempat kerja. Wanita mungkin menghadapi ekspektasi atau prasangka yang berdampak pada beban kerja mereka. 5. Perbedaan pekerjaan rumah tangga. Wanita seringkali memiliki tanggung jawab utama dalam pekerjaan rumah tangga seperti merawat anak, membersihkan rumah, atau memasak. Ini dapat menambah beban kerja mereka di luar pekerjaan formal. Bentuk-bentuk ketidakadilan. 1. Stereotype. 2. Kekerasan. 3. Beban ganda atau double burden. 4. Marginalisasi. 5. Subordinasi. Dalam banyak konteks, perbedaan antara gender dan seks menyoroti bahwa gender bukanlah sesuatu yang ditentukan semata-mata oleh biologi, tetapi juga oleh aspek-aspek sosial dan individu. Hal ini juga berarti bahwa seseorang bisa memiliki identitas gender yang berbeda dari jenis kelamin biologis mereka.